Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Mengambil Lapar chapter 270. By the way, seperti biasa, sebelum masuk ke bahasan gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke, jadi seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, pertarungan antara Asta versus Libe sudah benar-benar terjadi guys. Dan tentu pada akhir chapter sebelumnya kita juga tahu bahwa Asta telah berhasil kembali mendaratkan serangan kepada Libe, yang dimana serangan ini bisa menjadi pertanda bahwa Asta lah yang akan memenangkan pertandingan. Lalu, apakah benar Asta akan menang di ritual perjanjian iblis kali ini? Sabar dulu guys. Seperti biasa, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja pertama, kemenangan Asta. Oke, jadi pada akhir chapter sebelumnya, Asta terlihat telah menyerang Libe. Dan benar aja guys, pada chapter kali ini, serangan Asta tersebut telah mengenai Libe dan Asta pun telah memenangkan pertarungan. Setelah kemenangan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah benda seperti kalung di leher Libe. Gak cuma kalung aja, tapi rantai pun juga muncul dari lantai dan langsung mengikat leher Libe. Nah, adegan ini mirip banget sama gambar yang pernah dijelaskan oleh Nuts, yang dimana adegan ini merupakan gambaran bahwa si iblis telah ditaklukkan dalam ritual perjanjian iblis. Dengan kemenangan Asta ini, itu berarti ritual perjanjian iblis juga telah selesai guys. Dan seperti yang dijelaskan oleh Nat, sekarang Asta bisa membuat kontrak dengan si iblis dari posisi yang lebih mendominasi, dari posisi makhluk yang lebih kuat. Asta bisa membuat si iblis atau Libe menjadi pelayannya, serta menggunakan kekuatannya. Setelah kontrak terbuat, tentunya si iblis tidak dapat atau tidak mempunyai hak untuk menolak dan hanya berpikir untuk mengikuti perintah tuannya aja guys. Ya pokoknya si iblis yang telah dikalahkan, yang dimana di sini adalah Libe, akan melayani Asta selayaknya tuan, mematuhi semua perintah serta aturan yang akan Asta buat. Jadi dalam hal ini sebenarnya Asta udah untung banget guys. Posisi dia saat ini itu udah di atas Libe. Di momen ini, di sini dia tuh punya kesempatan untuk memanfaatkan Libe sebagai pelayannya. Tapi ternyata guys, kontrak yang akan dibuat oleh Asta sedikit berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Nuts. Berbeda seperti apa ya kira-kira? Itu akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Lanjut yang kedua, Asta dan Libe berteman. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Asta telah menang atas Libe. Dan seperti yang dijelaskan oleh Nat, sekarang Asta bisa membuat kontrak sebagai makhluk yang posisinya lebih mendominasi, yang posisinya lebih kuat. Di sini, Asta mempunyai kesempatan untuk menjadikan Libe sebagai pelayannya, pelayan yang patuh. Tapi bukan menjadikan dirinya sebagai orang yang mendominasi. Di sini, Asta justru secara mengejutkan mengajak Libe untuk berteman, guys. Sontak perkataan Asta ini pun mengagetkan Libe, dan reaksi dari Libe pun ditanggapi oleh Asta. Di sini Asta mengira kalau si Libe itu nggak ngerti apa itu teman guys. Dan Asta pun menjelaskan bahwa teman adalah orang yang bekerja bersama secara setara, secara sederajat. Jadi tidak ada pihak yang mendominasi. Tapi guys, perkataan Asta ini justru ditanggapi oleh Nuts. Di sini Nuts mengatakan, tunggu, kau mau membuat kontrak yang setara dengan iblis itu? Lalu Asta pun menjawab dan memberikan alasannya. Seperti yang kubilang sebelumnya, dia adalah alasan aku bisa bertarung selama ini. Meskipun kita sudah bersama selama ini, aku tidak tahu apa-apa. Aku ingin lebih tahu tentangnya. Jadi, aku akan mulai dengan berteman. Nuts pun semakin merasa heran dengan Asta dan berkata, apa yang kau katakan? Tidak ada jaminan iblis akan mendengarkanmu. Kontrak seperti itu tidak ada untungnya. Lalu Asta pun menyikapi perkataan Nuts dan berkata, dari awal orang ini tidak serius bertarung. Dia terus bilang bunuh dan lainnya. Tapi sebenarnya dia menahannya. Ya ternyata ki yang telah dirasakan oleh Asta pada awal pertarungan tidak berubah guys. Selama pertarungan pun ternyata Libe tetap sama sekali tidak berniat untuk membunuh Asta. Dan Asta pun sadar akan hal itu. Di sini pun Asta juga menyadari bahwa Libe adalah tipe yang tidak tega membunuh orang. Libe juga adalah iblis yang bisa merasa marah dan benci demi orang lain guys, demi orang lain. Yang itu artinya Libe adalah iblis yang masih punya perasaan, tidak seperti kebanyakan iblis lainnya. Dan itulah sebabnya Asta ingin berteman dengan Libe.
Asta juga mengatakan ini bukanlah ritual perjanjian iblis, tapi ini adalah ritual berteman dengan iblis. Dan di momen inilah kita juga tahu bahwa Asta juga sadar ternyata Libe juga mempunyai musuh yang sama dengan dirinya, yaitu mengalahkan bangsa iblis, khususnya Lucifero. Maka dari itu, seperti yang kita lihat di manganya, di sini Asta langsung mengulurkan tangannya kepada Libe, yang dimana momen ini menunjukkan bahwa Asta mengajak Libe untuk bekerja sama. Dan tentunya uluran tangan Asta tersebut disambut oleh Libe. Dan di momen inilah kita melihat Asta dan Libe resmi bersatu guys, resmi berteman. Gila, bener-bener momen haru banget ya. Akhirnya guys, dari episode 1 akhirnya sekarang mereka bersatu juga gitu. Gimodelo yang melihat drama tersebut hanya bisa tertawa dan mengatakan bahwa Asta adalah anak yang bodoh. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Nuts. Ya, mungkin Asta memang bodoh guys, tapi Asta bodoh karena dia melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Mantap Asta, mantap Libe. Selamat bersatu, selamat berjuang. Lanjut yang ketiga, Asta adalah anak Licita. Oke guys, jadi pada saat Asta mengajak Libe untuk berteman, ada momen di mana Asta menanyakan tentang nama Libe. Lebih tepatnya pada saat momen Asta mengulurkan tangannya guys. Dan pada saat momen itu, pada saat momen Asta menanyakan namanya Libe, di sini Libe tiba-tiba teringat akan Licita. Teringat momen pada saat Licita menanyakan namanya sekaligus memberikan dirinya sebuah nama. Nah, karena kemiripan momen di antara mereka berdua, antara Asta dan Licita, di sini Libe mulai percaya bahwa ini adalah sebuah takdir. Dan selanjutnya, secara mengejutkan guys, secara mengejutkan, sumpah gue pas tahu momen ini, pas gue baca adegan ini, sumpah gue shock parah. Gue kaget gitu guys, gue kaget bener-bener. Ya, secara mengejutkan di sini, di dalam hatinya, Libe mengatakan bahwa Asta benar-benar anak Licita. Asta benar-benar anak Licita. He really Licita kid. He really Licita kid. Wah, gila. Akhirnya terungkap juga siapa ibunya Asta, guys. Dan ini juga menjawab bahwa ternyata benar anak yang Licita tinggalkan di chapter sebelumnya itu benar-benar Asta, guys. Ya seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau cerita tentang Yuno sudah diceritakan, pasti nggak lama kemudian cerita tentang Asta juga bakal diceritakan. Dan benar aja kan guys? Ya karena tuh yang namanya rival ya, namanya rival, biasanya ceritanya tuh saling nyusul-menyusul, nggak akan beda jauh, jaraknya tuh nggak bakal beda jauh guys. Tapi cerita tentang terungkapnya bahwa Asta adalah anaknya Licita, menurut gua masih banyak kekurangan di dalamnya guys. Karena tiba-tiba terungkap gitu aja gitu, tanpa diceritakan tentang flashback atau masa lalu Asta. Karena kan sebelumnya kita diceritakan tentang masa lalunya si Libe, bukan masa lalunya Asta. Jadi menurut gue masih banyak banget kekurangannya. Contohnya, kita masih nggak tahu alasan apa yang membuat Licita membuang Asta. Dan tentunya tentang siapa ayah Asta sebenarnya. Karena kalau Asta punya ibu, seharusnya juga punya ayah dong. Kecuali hal abnormal atau hal yang tidak normal terjadi pada kehamilan Licita. Karena perlu kita garis bawahi guys, perlu kita garis bawahi, ini masihlah sebuah anime. Masihlah sebuah anime, cerita fiksi, yang dimana segalanya bisa saja terjadi. Seorang ibu hamil atau seorang perempuan hamil tanpa seorang ayah pun bisa terjadi jika itu di dalam anime. Jadi sebenarnya sejarah tentang Asta pun masih belum sepenuhnya terungkap. Tapi ngomongin soal alasan Licita yang membuang Asta, sebenarnya gue sudah mempunyai teori tentang hal tersebut. Tapi gue akan bahas di lain video. Gue akan buat video khusus tentang hal tersebut, tentang teori tersebut. Oh ya guys, momen ini, momen dimana Asta dan Libe berteman juga bisa dikatakan sebagai momen bersatunya dua bersaudara. Karena seperti yang kita tahu, gak cuma Asta, Libe pun juga anaknya Licita, walaupun cuma anak angkat. Lanjut yang keempat, mode iblis Nuts. Oke, jadi setelah Asta dan Libe resmi berteman, muncul sebuah tanda dari tangan mereka masing-masing. Yang dimana tanda ini menandakan bahwa kontrak telah terjalin di antara keduanya. Nggak hanya tanda aja yang muncul, tapi tangan Asta pun juga telah kembali guys. Walaupun masih berwarna hitam, belum normal seperti sebelumnya. Setelah itu, kita melihat Nuts menghampiri mereka berdua dan berkata bahwa kontrak telah selesai.
kontrak yang terjadi di antara Asta dan Libe benar-benar tidak Nuts duga. Nuts benar-benar tidak menduga bahwa ternyata Asta sebodoh itu berani melakukan kontrak yang setara gitu, bukan yang mendominasi tapi yang setara. Tapi di sini Nuts mengatakan bahwa pilihan Asta itu benar. Nah, di sini gue sempat bingung lagi nih guys. Memang ya, dari awal munculnya nih orang, dari awal munculnya Nuts, sifatnya dia tuh emang membingungkan gitu. Dia ini masih misterius. Karena semua hal yang dia omongin itu seakan-akan berbanding terbalik gitu. Kayak dia benci Yami atau dia benci Black Bulls. Di sini pun gue jadi berpikir, apa jangan-jangan maksud Nuts yang sebelumnya yang mengatakan bahwa Asta harus mendominasi itu adalah sebuah ujian aja gitu. Si Nuts ini mau ngetes Asta. Apakah Asta ini orang jahat atau enggak? Tapi nggak tahu lah ya guys. Si Nuts ini memang orangnya misterius. Nah, belum selesai sampai di situ. Di sini Nuts dan Gimodelo tiba-tiba berkata bahwa sekarang giliran kami. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba Gimodelo berubah menjadi sosok iblis yang lain. Sosok yang lebih besar. Dan seperti yang kita lihat, sosok tersebut tiba-tiba membungkus atau melapisi tubuhnya Nuts. Dan di momen inilah guys, di momen inilah kita melihat wujud atau mode iblis dari Nuts. Dan reaksi gua ketika pertama kali melihat mode iblis si Nuts ini, gila, keren banget guys, sumpah. Wujud iblis si Nuts ini kayak unik gitu, kayak beda dari kebanyakan mode iblis yang selama ini kita lihat. Ya gimana ya jelasinnya ya, gue sih ngeliatnya mode iblis si Nuts ini terlihat lebih fashionable aja gitu guys. Bisa kita lihat mulai dari bentuk sayapnya itu beda. Bentuk sayapnya itu malah membentuk seperti jubah. Serta tanduknya nih, tanduknya pun membentuk sebuah topi guys. Gila, fashionable banget. Begitupun dengan bentuk cakarnya. Bentuk cakar yang ditunjukkan oleh Nuts juga nggak kalah keren. Sebelumnya kita juga tahu ya, kalau si Nuts ini punya 4 bentuk iblis. Nah, sempat ada teori yang mengatakan bahwa mode iblis yang ditunjukkan oleh Nuts ini cuma salah satunya aja guys. Sebenarnya si Nuts masih punya 3 perubahan lagi. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Nuts memiliki 4 perubahan bentuk mode iblis guys. Tapi ingat, itu masihlah sebuah teori dan dugaan dari para fans. Tapi kalau teori tersebut benar, wah gila, pasti ini bakal keren banget si Nuts. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian si Nuts ini sebenarnya punya 4 perubahan bentuk, atau sebenarnya bentuk sekarang adalah bentuk gabungan dari 4 iblisnya guys? Kalau kalian punya teori dan opini, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Dan yang kelima, latihan yang sebenarnya, Asta, Libe versus Nuts. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Nuts telah menunjukkan mode iblisnya di depan Asta dan Libe. Tapi ternyata Nuts menunjukkan itu semua bukan tanpa alasan guys. Ya, di sini secara mengejutkan Nuts mengatakan bahwa latihan sesungguhnya akan dimulai. Dan pada akhir chapter kita melihat Nuts menantang Asta dan Libe untuk bisa mengalahkannya. Yang itu artinya pada chapter selanjutnya kita akan melihat pertarungan antara 2 anak Licita melawan Nuts. Wah gila guys, ternyata ritual perjanjian iblis yang sebelumnya itu cuma awalan aja. Latihan sebenarnya akan dimulai sekarang, yaitu latihan melawan kekuatan iblis yang sebenarnya. Dan tentunya pertarungan antar mode iblis pun akan kembali terjadi di sini guys. Dan momen ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai pembaca untuk melihat kekuatan Nuts versi mode iblis, serta melihat kekuatan Asta setelah bergabung dengan Libe. Apakah nantinya di sini Asta akan mendapatkan wujud baru atau enggak? Kita nggak tahu guys. Kita akan tunggu di chapter selanjutnya. Dan yang namanya latihan, tentunya ini semua dilakukan oleh Nuts agar Asta bisa menjadi lebih kuat lagi. Gila, makin gak sabar gue nunggu chapter selanjutnya. Apakah di sini Asta bisa menang melawan Nuts, dan apakah kekuatan dari mode iblis Nuts ini akan se-epic penampilannya? Patut untuk kita tunggu guys. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 270. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian komen sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus juga ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah!